Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya kembali yaitu Ijal Ausi Ariski. Kita akan membahas bersama soal OSN IPA yang saya bagikan pada tanggal 27 Mei 2025, di mana pembahasan ini masuk ke bagian 2. Soal yang akan kita bahas kali ini adalah soal nomor 6 hingga nomor 10. Untuk soal nomor 11 hingga nomor 15 kita akan bahas di video selanjutnya atau video bagian 3. Langsung saja kita akan masuk ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama yaitu pada nomor 6, perbedaan utama antara gaung dan gema adalah titik-titik. Nah, di sini ada 4 alternatif pilihan jawaban yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, sebetulnya apa sih gaung sama gema itu, Pak Ijal? Jadi, gaung adalah pantulan suara yang terdengar hampir bersamaan dengan suara aslinya, sehingga suara menjadi tidak jelas atau bercampur. Contoh, gaung itu biasanya ketika kita menggunakan pengeras suara. Kalau kita menggunakan pengeras suara, efek pantulan atau efek ekonya itu akan terasa sekali, sehingga suara kita seperti bersautan. Nah, supaya tahu bagaimana terjadinya gaung, kalian bisa memperhatikan ketika upacara bendera. Nah, kalau upacara bendera ketika misalnya waktu acara amanat pembina upacara, itu silakan diperhatikan. Pasti suara dari pembina itu akan terdengar sedikit memantul atau sedikit bersautan. Nah, itu adalah contoh nyata dari gaung. Nah, untuk gema, gema adalah pantulan suara yang terdengar setelah suara asli selesai, sehingga terdengar seperti pengulangan suara yang jelas. Contohnya, ketika berteriak di pegunungan atau di ruangan kosong yang besar seperti gua. Nah, misalnya Pak Ijal ketemu sebuah gua di hutan, kemudian Pak Ijal meneriakkan nama orang lain, misalnya Safira. Nanti dia tiba-tiba setelah Pak Ijal mengucapkan kata Safira akan ada yang nyaut dengan suara yang sama. Nah, itu bukan hantu, itu adalah efek dari gema atau pantulan suara. Misalnya Pak Ijal ngomong Safira, beberapa saat kemudian ada suara lagi yang kembali Safira. Nah, itu adalah contoh dari gema seperti itu. Nah, sesuai dengan pembahasan soal tadi, maka pilihan jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Gaung itu membuat suara menjadi tidak jelas karena dia itu munculnya hampir bersamaan dengan kata yang kita ucapkan, sehingga seperti tidak jelas di mana pengulangannya. Sementara gema itu menghasilkan pengulangan suara yang jelas karena dia muncul pantulan suaranya itu setelah suara asli dikeluarkan seperti itu. Sehingga jawaban yang betul adalah pilihan yang B. Kita lanjut ke soal nomor 7. Berikut yang merupakan karakteristik bioteknologi modern, yaitu, nah di sini sudah ada beberapa pilihan jawaban. Kita akan langsung bahas ke slide berikutnya. Nah, bioteknologi modern. Jadi bioteknologi modern itu adalah penerapan ilmu dan teknologi canggih seperti rekayasa genetika, kemudian kultur jaringan, manipulasi DNA, dan lain-lain untuk menghasilkan produk atau organisme yang bermanfaat. Di mana ciri khasnya dia adalah menggunakan teknik ilmiah berupa rekayasa genetika, kemudian kultur jaringan, pemanfaatan atau rekayasa DNA, dan lain-lain. Nah, di sini fungsinya tidak hanya untuk menghasilkan produk yang bermanfaat, tapi juga untuk merekayasa suatu fenomena yang ingin kita jadikan fenomena yang baik. Misalnya ada produk berupa semangka tanpa biji, jadi kita tidak perlu ketika makan itu mengeluarkan bijinya yang banyak itu. Kemudian ada juga di sini misalnya bayi tabung. Bayi tabung itu biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang kesulitan untuk punya keturunan. Jadi sel telur dan sel sperma itu diambil dari masing-masing orang tua dan dikulturkan di lab seperti itu. Jadi nanti fertilisasinya tidak terjadi di dalam kandungan tapi di luar, yaitu di laboratorium seperti itu.
Nah, ciri khasnya itu dia menggunakan teknik ilmiah tingkat tinggi, bukan hanya menggunakan mikroorganisme alami seperti bioteknologi sederhana atau bioteknologi konvensional. Contohnya di sini ada cloning. Nah, cloning ini kalau kalian baca-baca di buku biasanya disebutkan contohnya adalah domba doli. Nah, domba doli itu adalah hasil rekayasa genetika di mana anakan domba itu dibuat sifatnya itu sama persis seperti indukannya. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Seperti itu. Itu namanya cloning. Kemudian ada kultur jaringan. Kultur jaringan ini adalah teknik di mana kita menumbuhkan suatu individu baru melalui jaringan yang diambil dari bagian-bagian tubuh sebelumnya. Misalnya kultur jaringan itu biasanya di tanaman anggrek, kemudian juga tanaman-tanaman yang ada di laboratorium, seperti itu. Dan yang terakhir, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada IVF atau in vitro fertilization yang biasanya kita kenal sebagai bayi tabung. Itu juga merupakan contoh penerapan bioteknologi modern. Nah, jadi sedangkan kalau bioteknologi konvensional, nah itu adalah pemanfaatkan mikroorganisme secara alami untuk membantu proses produksi barang atau jasa melalui cara-cara tradisional dan sederhana tanpa melibatkan teknologi canggih atau rekayasa genetika. Contohnya ada pembuatan produk berupa tempe. Nah, produk berupa tempe ini dia dibuat dengan bantuan jamur berupa jamur Rhizopus oryzae atau mikroorganisme di sini. Kemudian ada pembuatan nata de coco. Dia dibantu oleh bakteri yang namanya Acetobacter psilinum, seperti itu. Nah, ciri utama bioteknologi konvensional itu adalah yang pertama, dia menggunakan mikroorganisme alami tanpa modifikasi genetik. Kemudian prosesnya sederhana dan seringkali menggunakan alat-alat tradisional. Dan yang ketiga, sudah digunakan sejak zaman dahulu dan biasanya berdasarkan pengalaman turun-temurun, seperti itu. Sehingga dari pembahasan tersebut yang merupakan karakteristik bioteknologi modern itu adalah jawaban yang yaitu melibatkan prinsip ilmiah dan rekayasa genetika. Nah, di sini saya kasih kode A, dan B. Yang saya kasih kode A ini adalah bioteknologi konvensional atau ciri bioteknologi konvensional. Saya simbolkan A karena di sini mindset saya adalah alami. Sedangkan kalau yang saya simbolkan B yang merupakan jawaban dari pertanyaan nomor 7 itu adalah mindset buatan. Sehingga saya simbolkan sebagai B di sini. Maka jawaban yang betul adalah jawaban yang yaitu melibatkan prinsip ilmiah dan rekayasa genetika. Kita langsung ke soal nomor 8. Siklus nitrogen terjadi pada semua tumbuhan, terutama pada tumbuhan titik-titik yang memainkan peran penting pada siklus nitrogen. Nah, di sini ada beberapa pilihan jawaban, ada Solanaceae, Leguminosa, Cucurbitae, dan juga Zingiberraceae. Kita akan bahas satu persatu kategori tumbuhan yang ada pada pilihan jawaban. Yang pertama kita akan bahas Solanaceae. Solanaceae itu adalah keluarga tanaman berbunga yang juga kita kenal sebagai keluarga terong-terongan. Nah, di sini contohnya ada tanaman terong. Namanya aja keluarga terong-terongan, maka salah satu contohnya adalah terong atau nama ilmiahnya Solanum melongena. Ada juga tomat. Tomat itu nama ilmiahnya Solanum lycopersicum. Juga di sini ada yang sedikit berbeda yaitu tembakau. Tembakau itu masuknya ke keluarga terong-terongan. Meskipun dia tidak punya buah yang jelas atau biasanya jarang kita lihat bentuk buahnya, tapi ketika dia berbuah itu dia buahnya punya ciri khas seperti terong maupun tomat, yaitu buahnya bulat-bulat. Nah, nanti akan saya berikan contoh dari gambar buahnya tembakau pada video berikutnya, insya Allah ya. Nah, di sini tembakau nama ilmiahnya itu adalah Nicotiana tabacum. Dan contoh yang terakhir dari keluarga Solanaceae adalah cabai atau Capsicum annum. Kemudian ada kelompok Leguminosa.
Nah, leguminosa atau biasa kita sebut dengan Fabaceae itu adalah keluarga tumbuhan berbiji yang umumnya menghasilkan buah berupa polong atau keluarga tumbuhan kacang-kacangan. Contohnya ada kacang tanah atau peanut yang nama ilmiahnya adalah Arachis hypogea. Kemudian ada kedelai atau Glycine max. Ada juga petai. Nah, petai ini maksudnya kacang-kacangan karena dia punya ciri khas yang sama dengan keluarga kacang-kacangan yang lain. Nah, petai itu nama ilmiahnya adalah Parkia speciosa. Dan yang terakhir adalah kacang panjang atau Vigna unguiculata. Untuk kelompok yang selanjutnya ada tanaman cucurbitae. Nah, cucurbitae atau lebih tepatnya famili Cucurbitaceae itu adalah kelompok tumbuhan berbatang lunak dan merambat yang biasanya menghasilkan buah berbentuk besar dan juga berdaging. Contohnya di sini ada semangka atau Citrullus lanatus. Ada juga labu kuning atau Cucurbita mossata. Ada juga mentimun yang biasa kita manfaatkan ketika kita biasanya makan lalapan, bisa juga ketika di acar biasanya. Nah, ini nama ilmiahnya adalah Cucumis sativus dan juga ada Labusium atau Sechium edule. Nah, di sini yang terakhir ada kelompok Zingiberaceae atau keluarga tanaman rimpang atau akar tinggal yang biasanya digunakan sebagai bumbu dapur, obat tradisional serta pewarna alami. Famili ini dikenal juga sebagai keluarga jahe-jahean. Contohnya yang pertama tentunya adalah jahe atau Zingiber officinal. Dan juga ada kunyit atau Curcuma longa. Ada juga lengkuas atau Alpinia galanga. Dan juga ada kencur atau Kaempferia galanga. Nah, kita akan bahas siklus nitrogen dulu sebelum kita ke jawabannya. Nah, siklus nitrogen atau daun nitrogen itu adalah proses alami yang menggambarkan perjalanan nitrogen dari udara ke tanah, di mana makhluk hidup di sini juga menjadi salah satu peran penting dalam perjalanan siklus ini. Nah, nitrogen itu adalah salah satu gas yang sangat penting karena menjadi bagian dari protein, asam amino, dan DNA dalam tubuh makhluk hidup. Nah, siklus nitrogen itu biasanya terjadi pada semua tumbuhan, tapi yang utama adalah pada kelompok tumbuhan leguminosa atau kacang-kacangan, di mana hal ini terjadi karena kelompok tumbuhan tersebut mampu mengikat nitrogen dari udara melalui simbiosis dengan bakteri Rhizobium yang ada di bintil akar. Nah, kok bisa Pak Ijal ada bakteri di akarnya tumbuhan leguminosa? Nah, itu adalah salah satu simbiosis mutualisme. Jadi tumbuhan akan mendapatkan nitrogen yang diikat oleh bakteri Rhizobium yang bersarang di akarnya. Kemudian bakteri Rhizobium juga akan mendapatkan tempat tumpangan untuk mereka hidup pada bintil akar. Jadi bintil akar pada tanaman leguminosa itu bentuknya seperti ini. Ada seperti benjolan-benjolan berbentuk bulat kecil. Nah, ini adalah bintil akar pada tanaman leguminosa yang ketika dibuka itu isinya adalah bakteri Rhizobium yang bisa mengikat nitrogen seperti itu. Jadi dari pembahasan tersebut jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 8 adalah jawaban yang B, yaitu kelompok tumbuhan leguminosa atau kacang-kacangan seperti itu. Kita lanjutkan pada soal nomor 9. Bagian dari tumbuhan yang berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya gas untuk mendukung proses respirasi pada bagian tumbuhan yaitu, nah di sini ada beberapa pilihan jawaban, ada lenticel, ada phloem, stomata, chloroplas, dan di sini kita akan bahas satu persatu pilihan jawaban tersebut apakah sesuai dengan pertanyaan pada nomor 9. Nah, lenticel itu apa sih Pak Ijal? Jadi lenticel itu adalah bagian dari batang tumbuhan, khususnya tumbuhan berkayu, yang fungsinya adalah sebagai jalan masuk dan keluarnya gas seperti oksigen dan karbon dioksida untuk mendukung proses respirasi.
Nah, sudah ketahuan kira-kira ya jawaban untuk pertanyaan nomor 9. Tapi tidak lengkap ketika kita tidak membahas opsi yang lain. Phloem. Phloem itu adalah pembuluh pada batang yang fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis. Kemudian untuk stomata, stomata itu adalah bagian pada daun yang menjadi tempat keluar masuk gas untuk proses fotosintesis. Nah, bedanya dengan lentisel, stomata itu posisinya di daun dan gas yang keluar masuk itu dia digunakan untuk proses fotosintesis, bukan respirasi. Nah, untuk kloroplas, kloroplas di sini adalah organel dalam sel tumbuhan tempat terjadinya fotosintesis. Nah, biasanya kan kalian dengar kalau fotosintesis itu salah satu komponennya adalah klorofil atau zat hijau daun. Nah, klorofil itu letaknya ada di dalam kloroplas ini. Jadi dia kloroplas ini berperan dalam proses pembuatan makanan dengan bantuan cahaya matahari atau fotosintesis. Nah, karena di dalamnya ada apa? Ada klorofil yang merupakan komponen utamanya pendukung proses fotosintesis selain cahaya matahari, karbon dioksida, dan air. Nah, proses ini nanti akan menjadikan atau akan menghasilkan produk berupa oksigen dan juga energi seperti itu. Nah, bentuk dari lentisel. Lentisel itu bentuknya seperti ini. Ada seperti tonjolan-tonjolan atau pori-pori yang besar pada bagian batang. Misalnya bisa kita temui pada batang singkong atau pada pohon jarak biasanya yang terlihat jelas seperti ini. Kemudian kalau phloem, phloem itu dia seperti yang sudah saya jelaskan pada video bimbingan sebelumnya, dia mempunyai dinding tipis yang tidak berlignin dan juga pada setiap bagian tertentu itu ada ruang atau ada penyekat. Ya, di sini ada penyekat berupa lapisan yang ada pori-pori sehingga tetap memungkinkan hasil fotosintesis untuk diangkut dan bisa menembus penyekat-penyekat ini seperti itu. Kemudian kalau klorofil bentuknya seperti ini, seperti mata atau seperti kelopak mata di sini. Untuk stomata bentuknya seperti ini. Kemudian untuk klorofil, karena klorofil itu adalah zat hijau daun yang letaknya dalam kloroplas, bentuknya seperti kapsul-kapsul berisi butiran-butiran warna hijau, seperti itu. Jadi, berdasarkan pembahasan tersebut, jawaban yang sesuai untuk nomor 9 adalah pilihan yang A, yaitu lentisel, yang dia berfungsi sebagai jalan keluar masuknya gas untuk proses respirasi, bukan fotosintesis. Kita lanjut ke nomor 10. Pada siklus daur air, proses yang terjadi ketika air berubah menjadi bentuk uap air itu disebut titik-titik. Nah, di sini kita akan langsung bahas pada slide ini. Kita akan deskripsikan satu persatu proses yang ada dalam pilihan jawaban. Yang pertama yaitu kondensasi. Kondensasi itu adalah proses perubahan wujud zat dari gas menjadi cair atau biasanya kita sebut sebagai pengembunan atau mengembun. Kemudian untuk presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya titik-titik air yang terbentuk akibat proses kondensasi dari atmosfer ke permukaan bumi. Biasanya berupa hujan, bisa hujan air, hujan salju, dan juga bisa juga berupa kabut seperti itu. Nah, untuk transpirasi, transpirasi itu adalah proses penguapan air dari tumbuhan, terutama melalui bagian stomata. Jadi, kalau penguapan airnya itu melalui tumbuhan atau berasal dari tumbuhan, kita menyebutnya sebagai proses transpirasi. Sedangkan kalau penguapan airnya itu dari permukaan bumi, bukan dari tumbuhan, itu kita sebut sebagai evaporasi. Nah, sesuai dengan pertanyaan nomor 10, proses perubahan air menjadi bentuk uap air tanpa menyebutkan asalnya dari tumbuhan, maka di sini yang paling sesuai adalah pilihan jawaban yang D, yaitu proses penguapan air atau perubahan menjadi air menjadi uap air. Nah, ini adalah proses evaporasi seperti itu.
Baik, sekian untuk pembahasan soal Olimpiade kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dari materi dan juga pembahasan soal yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar di bawah. Jangan lupa berikan dukungan untuk channel YouTube kami dengan cara like, subscribe, dan juga share video ini apabila dirasa bermanfaat. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.